액션 let's go 저 건물을 찾으러 Selamat pagi Bu Resti, jadi kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Morris, Brandon, Michelle, Gaby, Nehemia, dan Russell akan menjelaskan tentang energi dan usaha. Selamat menyaksikan. Oke, jadi dalam usaha ataupun energi tidak akan jauh dari yang namanya hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi itu apa sih? Jadi hukum kekekalan energi itu adalah suatu bentuk energi yang tidak dapat dimusnahkan ataupun dihapuskan. Tetapi energi tersebut dapat dipindahkan dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Energi tersebut dapat diubah dengan yang namanya besaran. Dan energi itu berupa EK, EP, dan EM. EK yaitu energi kinetik, EM adalah energi mekanik, dan EP adalah energi potensial. Jadi, apa sih usaha? Usaha itu merupakan konsep tentang bagaimana energi dan gaya diberikan untuk memudahkan atau menggerakkan suatu benda. Nah, jadi dalam usaha ini terdapat sebuah rumus, yaitu rumusnya itu adalah W sama dengan F kali S. Nah, jadi W-nya itu adalah usaha, lalu F-nya itu adalah gaya, dan S-nya itu adalah perpindahan. Nah, jadi rumus ini menyatakan bahwa usaha adalah hasil kali antara gaya dan perpindahan. Usaha akan bernilai positif jika gaya dan perpindahan itu searah, dan akan bernilai negatif jika gaya dan perpindahan berlawanan arah. Dan akan bernilai 0 jika gaya dan perpindahannya itu tegak lurus. Nah, selanjutnya kita akan membahas syarat terjadi usaha. Nah, jadi untuk terjadinya usaha itu terdapat ada 2 syarat utama. Yang pertama itu adalah adanya gaya yang diberikan pada suatu benda, dan yang kedua adalah adanya perpindahan atau perubahan posisi benda tersebut. Kita bisa menganalogikan dari usaha itu seperti yang pertama, ketika kita sedang menaiki tangga. Semakin besar usaha yang kita berikan, maka semakin cepat pula kita menuju ke titik tangga. Kemudian contoh lainnya itu seperti ketika kita mendorong tembok. Semakin besar atau seberapa besar pun usaha yang kita berikan, maka tembok tersebut tetap tidak akan bergerak, yang berarti tidak ada usaha di situ. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas tentang kasus usaha 0 walau gaya tidak sama dengan 0. Nah, di sini kita kasih 2 contoh. Nah, kalau contoh yang pertama itu tuh kasusnya itu terjadi pada para pembalap mobil di sebuah acara racing. Nah, jadi biasanya kalau misalnya di dalam sebuah arena racing gitu, tentunya titik start dan finishnya itu bakal sama kan. Nah, dari sini bisa kita analisa. Jadi yang pertama tuh, walaupun si mobil ini memiliki gaya, baik gaya normal, gaya berat, gaya gesek, maupun gaya yang diberikan dari mobil itu sendiri untuk bergerak, tapi kalau memang dilihat dari gayanya itu memang dia memiliki gaya. Namun kalau misalnya dari segi usaha atau perpindahan, dia tuh tidak memiliki perpindahan karena dia kembali lagi ke titik awal. Jadi dari titik awal dan titik akhirnya sama. Nah, jadi kalau di dalam fisika itu tuh tidak memiliki perpindahan atau yang dinamakan titiknya itu sama. Nah, jadi kita lihat pada kasus yang kedua yaitu usaha 0 walau gaya tidak sama dengan 0 yang menggunakan pengaruh sudut. Nah, di sini saya menggunakan contoh orang yang sedang mengangkat kotak atau kardus, di mana di sini kita melihat orang yang ditinjau ya. Jadi, dari segi gaya, orang tersebut melakukan gaya yaitu gaya normal dan gaya berat yang mempengaruhi si kardus tersebut sehingga dapat bergerak pada sumbu Y-nya. Sementara kita tinjau lagi, si orang tersebut tuh tidak melakukan perpindahan terhadap sumbu X maupun sumbu Y karena dia posisi diam ya. Jadi memang dia diam di titik awalnya saja, tidak berpindah. Nah, berarti orang tersebut tidak melakukan usaha, namun ada gaya yang dilakukan oleh orang tersebut sehingga benda yang dia bawa itu dapat bergerak ke atas dan ke bawah. Nah, jadi di sini kita ada contoh soal, yaitu kasus mencari usaha yang dilakukan seseorang. Nah, pada soal bisa dilihat di gambar bahwa si benda tersebut memiliki berat massa 2 kg. Nah, tentunya benda tersebut memiliki gaya normal dan gaya berat. Nah, gaya beratnya itu bisa dilihat yaitu massa dikalikan dengan gaya gravitasi, yaitu menghasilkan 20 Newton. Kemudian juga ada jarak perpindahannya itu sebesar 8 meter.
Kemudian ada gaya geseknya sebesar 4 Newton, dan juga di sini kita bisa dilihat ada gaya atau gayanya dia ditarik sebesar 45 Newton ya. Nah, dari gaya ini kita bisa melihat, dari soal ini kita bisa melihat adanya pengaruh sudut. Nah, pengaruh sudut pada si benda tersebut yang dimana ketika ditarik dia membentuk sebuah sudut yaitu 53 derajat. Nah, karena dia dekat dengan sumbu X maka kita menggunakan cos. Jadi pada soal nanti kita akan menggunakan cos. Kemudian kita akan mencari usaha yang dilakukan oleh si benda tersebut pada permukaan licin dan permukaan kasar. Untuk yang pertama yaitu pada permukaan licin. Nah, pada permukaan licin bisa kita lihat ya berdasarkan gambar. Jadi kita bisa didapati rumus yaitu W sama dengan F kali S dan dikali cos theta. Nah, untuk F-nya sendiri sebesar 45 Newton, kemudian jaraknya itu 8 meter, dan juga cos theta yaitu cos 53 derajat. Kemudian cos dari 53 derajat itu adalah 3/5. Kemudian tinggal kita kalikan 45 dikali 8 dikali 3/5. Kemudian nanti coret yang bisa dicoret. Kemudian hasilnya adalah 216 Joule. Nah, untuk yang pada permukaan kasar, kita dapati juga rumus yang sama, yaitu W sama dengan F dikali S dikali cos theta. Nah, untuk F-nya ini, karena ada perbedaan di mana ada gaya gesek ya, yang berlawanan, jadi kita kurangkan. Jadi, F dikali cos dikali 53 derajat itu adalah gaya yang searah dengan arah gerak benda. Sementara gaya gesek itu yang berlawanan, jadi kita kurang ya. Jadi, F dikali cos dikali 53 derajat dikurang FK itu di dalam kurung ya, karena dia masih satu variabel yaitu F. Kemudian dikali S atau jarak. Nah, kita lihat bahwa di sini F cos 53 derajat itu adalah 45 dikali 3/5. Kalau kalian bingung, F cos 53 derajat itu adalah F dikali cos 53 derajat. Jadi F-nya itu 45 dan cos 53 derajat itu adalah 3/5. Nah, ini bisa dicoret yaitu 45 dan 5, hasilnya adalah 9, terus 9 dikali 3 27 dikurang 4. Nah, kemudian hasilnya nanti kita kurangi dengan S yaitu 8. Nah, ini 8-nya tinggal diturunin ya. 23 dikali 8 adalah 184 Joule. Nah, dapat kita analisa dari hasil jawaban keduanya, terlihat bahwa yang permukaan licin usahanya lebih besar daripada yang permukaan kasar. Kenapa? Karena ada gaya gesek yang menghambat dari si permukaan kasar ini. Jadi, makanya kenapa usaha yang dihasilkan oleh permukaan licin itu lebih besar karena memang dia tidak memiliki hambatan atau dia tidak memiliki gaya gesek. Atau FK-nya sama dengan 0. Sementara kalau yang permukaan kasar tentunya memiliki gaya gesek yang menghambat dari gerak benda tersebut. Sehingga usahanya jadi berkurang. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas energi. Nah, jadi sebelumnya itu apa sih itu energi? Jadi energi itu memiliki pengertian sebagai kemampuan suatu benda itu untuk melakukan suatu usaha. Nah, jadi energinya itu bersifat kekal dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat berubah bentuk dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Jadi apa sih bedanya energi potensial dan energi kinetik? Nah, kalau energi kinetik itu energi yang dimiliki benda karena adanya gerak. Nah, energi kinetik dapat menghasilkan percepatan atau kecepatan pada suatu benda. Nah, besarnya energi kinetik itu dapat dipengaruhi beberapa faktor seperti massa benda dan kecepatannya. Energi kinetik juga dapat diukur dengan setengah mv kuadrat, yang dimana m merupakan massa bendanya dan v merupakan kecepatannya. Selanjutnya energi potensial. Nah, energi potensial ini adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya. Nah, energi potensial ini hanya bergantung pada faktor-faktor seperti faktor ketinggian, gaya tarik bumi, dan sebagainya. Oke, jadi selanjutnya, kenapa sih energi mekanik itu bisa bersifat kekal? Oke, yang pertama, energi mekanik itu sendiri adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerak dan kedudukannya. Dan seperti yang sudah aku jelasin di awal, energi mekanik itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Energi mekanik tentunya dapat berpindah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Dan perpindahan tersebut akan menghasilkan yang namanya gaya.
dan seterusnya menjadi sebuah pergeseran. Oleh itu, energi mekanik itu memiliki sifat yang kekal ataupun tetap, meskipun energi potensial ataupun energi kinetiknya berubah-ubah. Selanjutnya ini adalah sebuah penerapan dari energi potensial dan juga energi kinetik, yaitu pada sebuah roller coaster. Sebelum kita masuk ke dalam percobaan roller coaster, kita nonton video ini dulu. Sangat seru bukan kalau kita mencobanya secara langsung? Jadi roller coaster ini adalah sebuah wahana dengan penerapan energi potensial dan juga energi kinetik. Kita akan membuat roller coaster-nya ini dengan menggunakan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi PET. Berikut ini adalah cara memakai PET simulation pada roller coaster. Sederhana ya. Yang pertama kita itu bisa search saja di Google. Jangan lupa kalian pilih yang mode playground. Karena dengan mode playground kita bisa mengatur jalur roller coaster-nya seluas mungkin. Di sini kita juga menggunakan grid dan juga reference height. Grid ini yang paling berfungsi ketika ingin membuat roller coaster supaya kita bisa menemukan angka yang pasti untuk membuat roller coaster, untuk membuat jalur roller coaster-nya. Di sini kita membuat roller coaster-nya dengan 2 lingkaran ya. Untuk membuat 2 lingkarannya kita menggunakan bisa seperti ini, yaitu dengan dibalik. Habis itu kita atur-atur. Kemudian phase shift. Ini lingkaran keduanya. Setelah itu kita buat garis jalur akhirnya. Setelah itu kita atur. Kalau sudah merasa pas, taruhlah orangnya ke jalur orang-orang yang ada di bawahnya itu di jalur roller coaster-nya. Oh iya ya, jangan lupa nyalakan visor sama spirit supaya kita bisa mengetahui kecepatan orang tersebut dalam jalur roller coaster. Di pet ini kita juga bisa memilih orang mana yang mau kita pakai untuk percobaan roller coaster-nya. Bisa itu bentuknya manusia atau hewan. Ini adalah meteran yang berfungsinya untuk mengukur tinggi
Nah, kita juga bisa balikin lagi meterannya. Ya, jadi beginilah hasil hasil percobaan dari kita menggunakan pet. Nah, jadinya saya akan menghitung energi potensial dan juga energi kinetik yang terjadi pada roller coaster sederhana tersebut yang sudah saya buat di pet. Nah, jadi begini perhitungannya. Anggap saja massa yang tadi itu ada 45 kilogram dan gravitasinya masih sesuai dengan gravitasi bumi ya, 9,8 meter per second kuadrat. Jadi di sini saya ada melakukan berbagai percobaan di roller coaster tersebut yang berbeda-beda. Yang pertama itu yang pengukurannya 7 meter, yang kedua itu 6 meter, yang ketiga itu 5 meter, yang keempat itu 4 meter, yang kelima itu 3 meter. Nah, yang 7 meter itu memiliki kecepatan 10,7 meter per second dari roller coaster sederhana yang saya buat. Kemudian yang 6 meter itu memiliki 9,9 meter per second, yang 5 meter itu memiliki 8,9 meter per second, yang keempat itu punya 8,3 meter per second, yang 3 meter itu punya 7,2 meter per second. Nah, bagaimana cara kita menghitung energi potensial dan energi mekanik? Jadi yang pertama itu dari yang 7 meter terlebih dahulu. Nah, energi potensial atau EP itu memiliki rumus yaitu MGH. M massa, G gravitasi, H ting H itu tinggi. Jadi EP itu MGH. Nah, kita masukin dulu. Massanya 45 kilogram dan juga gravitasinya 9,8 dikali dengan 7 meter. Lalu kita jumlahkan hasilnya jadi 9 kali 49 kali 7, 441 kali 7, lalu jadilah 3088 Joule. Nah, kemudian untuk EK-nya, di sini kita juga hitung. Nah, EK itu sangat memiliki dimensi yang sama dengan EP, namun memiliki rumus yang berbeda. Nah, EK ini kita bisa hitung dengan menggunakan rumus setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Jadi kita masukin dulu setengah, lalu massanya yaitu 45, kemudian kecepatan kuadrat. Nah, kecepatan kuadrat ini saya masukkan 2 kali ya. Jadi ada 10,7 dikali 10,7. Jadinya setengah. Jadinya kita jumlahkan hasilnya jadinya untuk totalnya jadi 2.576,025 Joule. Nah, selanjutnya yang nomor 2, EP-nya kita sama dengan menggunakan yang tadi, yaitu kita masukin 45 dikali 9,8 dikali 6. Nah, 45 kali 9,8 kalau yang udah kita tahu yang kayak tadi itu sama aja ya, jadi 441 dikali 6. Jadi hasilnya 2.646 Joule. Kemudian untuk yang EK, masukin rumus yang tadi jadinya setengah dikali 45, kemudian kita masukkan kecepatannya yang tadi 9,9 dikali 9,9. Nah, ini sorry ya, ini saya ada salah tulis, harusnya cuma titik doang, tapi memang ada garis. Jadinya kita kalikan semuanya, hasilnya jadi 2.205,225 Joule. Kemudian yang ketiga ini kita masukkan juga 45 dikali 9,8 dikali 5.
sama kayak tadi 441 dikali 5. Lalu hasilnya jadi 2205 Joule. Kemudian untuk EK-nya kita masukkan yang tadi juga, namun dengan kecepatannya 8,9. Setengah dikali 45 dikali 8,9 dikali 8,9. Y-nya 1782,225 Joule. Kemudian yang nomor 4 juga sama, yaitu dengan tingginya 4 meter, kita masukkan MGH-nya. Masanya 45, gravitasinya 9,8, dan juga tingginya 4 meter. Sama kayak tadi, 45 kali 9,8 itu jadinya 441, dikali dengan 4, jadinya hasilnya 1764 Joule. Ini saya lupa tuliskan nih. Jadi kemudian ini EK-nya, setengah dikali 45 dikali dengan kecepatannya yang 4 meter itu 8,3 dikali 8,3 juga. Nanti hasilnya menjadi 1500,025 Joule. Kemudian yang kelima ini yaitu dengan tinggi 3 meter dan juga kecepatannya 7,2 meter per second. Kita masukkan 45 dikali 9,8 dikali 3. Sama kayak tadi 441 dikali 3. Jadi hasilnya 1323 Joule. Kemudian yang EK ini kita juga masukkan seperti yang tadi dengan kecepatan 7,2 setengah dikali 45 dikali 7,2 dikali 7,2. Nanti hasilnya jadi 1166,4 Joule. Ya, begitulah hasilnya untuk percobaan roller coaster kali ini. Dalam hukum kekekalan energi mekanik, terdapat rumus yang berisi energi potensial apabila ditambahkan dengan energi kinetik, maka akan menghasilkan yang namanya energi mekanik. Dan dalam bunyi persamaan hukum kekekalan energi, yaitu energi mekanik pada posisi pertama sama dengan energi mekanik pada posisi kedua. Dan rumus turunannya yaitu setengah dikali mv kuadrat ditambah mgh sama dengan setengah mv kuadrat yang kedua ditambah mgh yang kedua.